If he drops it, shoot it. Selamat datang kembali di channel yang berisi konten alur cerita film. Kali ini saya akan membawakan sebuah film inspirasi yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Unbroken, dan menceritakan perjalanan luar biasa dari seorang pria bernama Louis Zamperini. Film dibuka dengan sosok Louis kecil. Dia tumbuh di California sebagai anak imigran Italia. Hidupnya keras, dan Louis sering melampiaskan kekesalan dengan cara salah. Dia suka berkelahi, bahkan sering kabur dari rumah. Polisi pun sudah tak asing dengan wajahnya. Namun, kakaknya tak menyerah padanya. Kakaknya bilang, kalau kamu lari, kamu bisa jadi seseorang. Sejak saat itu, Louis mulai berlari. Awalnya hanya lari menghindar, tapi lama-lama berlari menjadi pelarian sekaligus jalan hidupnya. Latihan keras membawanya ke lintasan kejuaraan. Dari anak nakal yang diremehkan, kini dia menjadi atlet muda berbakat. Hingga akhirnya, Louis berhasil masuk ke Olimpiade tahun 1936 di Berlin. Ia memang tidak membawa pulang medali, tapi ia membuat dunia terpesona dengan kecepatannya. Bahkan Adolf Hitler sendiri ingin bertemu dengannya. Louis Zamperini resmi dikenal dunia sebagai pelari tangguh. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dunia diguncang Perang Dunia Kedua. Louis pun meninggalkan lintasan, dan bergabung dengan Angkatan Udara Amerika sebagai prajurit pengebom. Pada suatu misi berbahaya, pesawat yang ia tumpangi mengalami kerusakan fatal. Mesin mati, kendali hilang, dan dalam sekejap, pesawat itu jatuh menghantam Samudera Pasifik. Dari 11 awak, hanya 3 yang selamat, Louis, Phil, dan Meg. Mereka terdampar di rakit kecil, hanyut tanpa arah di tengah lautan luas. Hari demi hari, waktu seolah berjalan begitu lambat di tengah samudera yang luas. Panas matahari siang begitu kejam, membakar kulit mereka hingga melepuh. Air hujan menjadi satu-satunya harapan. Setiap tetes yang jatuh dari langit ditampung dengan tangan gemetar, lalu diminum seolah itu adalah emas cair. Rasa lapar perlahan menggerogoti tubuh. Perut mereka melilit. Untuk bertahan hidup, mereka menangkap ikan dengan tangan kosong. Ikan-ikan kecil ditelan mentah-mentah, darah dan dagingnya menjadi santapan yang pahit namun menyelamatkan nyawa. Sesekali, burung laut yang hinggap di rakit langsung disergap. Dengan sisa tenaga, mereka mematahkan leher burung itu, memakan dagingnya, bahkan darahnya, semua dilakukan demi satu alasan, bertahan hidup. Cobaan terus datang kepada mereka. Di bawah rakit, hiu-hiu besar mengintai. Ditambah di atas langit yang panas, pesawat musuh sempat menyerang dan menembaki mereka. Kematian seakan mengelilingi mereka setiap detik.
Hingga akhirnya, pada hari ke-33, salah satu dari mereka, Meg, tak lagi sanggup bertahan. Rasa lapar yang tak tertahankan dan keputusasaan yang semakin dalam membuatnya menyerah. Dengan tubuh lemah dan pandangan kosong, perlahan ia menghembuskan napas terakhir, meninggalkan dua rekannya sendirian di tengah samudera yang tak berujung. "47 hari, 47 malam, mereka bertahan di lautan, dengan tatapan kosong dan hampir kehilangan harapan. Hingga sebuah kapal muncul, tapi bukan kapal penyelamat, melainkan kapal tentara Jepang. Mereka pun ditangkap, dijadikan tawanan Jepang. Hari-hari penuh siksaan tanpa belas kasihan. Louis dipukuli, dipermalukan, bahkan hampir kehilangan kewarasannya, karena perlakuan yang begitu kejam. Setiap hari, tubuhnya disiksa, jiwanya dihancurkan. Hingga suatu ketika, tentara Jepang menelanjangi mereka. Bukan sekedar mempermalukan, tapi untuk menghapus harga diri mereka sebagai manusia. Di ambang kegilaan, Louis masih menggenggam satu hal. Tekad untuk tetap hidup, dan tidak menyerah. Hingga suatu hari, keduanya dipisahkan. Louis dipindahkan ke penjara tawanan Omori. Namun disinilah, penderitaannya baru benar-benar dimulai. Di tempat ini, ia bertemu dengan seorang pria bernama Mutsuhiro Watanabe, atau dikenal dengan julukan The Bird. The Bird adalah komandan KAM yang kejam, penuh dendam, dan haus kekuasaan. Sejak pertama kali menatap Louis, kebencian itu muncul begitu saja. Baginya, Louis adalah simbol Amerika. Dan ia bertekad menghancurkan simbol itu, dengan cara paling sadis. Hari demi hari, tahun demi tahun, Louis menjadi sasaran penyiksaan tanpa belas kasihan. Bahkan hanya karena kesalahan sepele, The Bird memerintahkan seluruh tahanan lain untuk memukul Louis satu persatu. Dengan gigih ia mencoba bertahan, melawan rasa sakit itu, hingga akhirnya tumbang. Namun siksaan tidak berhenti di sana. Ketika The Bird naik jabatan dan dipindahkan, Louis sempat merasakan sedikit kelegaan. Tapi harapan itu segera hancur. Para tawanan dipindahkan ke penjara yang lebih mengerikan, penjara Naoetsu. Dan di sanalah, Louis kembali bertemu The Bird. Di penjara Naoetsu, penderitaan Louis mencapai titik paling gelap. Kerja paksa, penghinaan di depan para tahanan, semua dilakukannya setiap hari. Tapi semakin keras ia dipukul, semangat Louis justru semakin kuat. Tubuhnya bisa dihancurkan, tapi jiwanya tidak bisa dipatahkan. Hingga suatu hari, The Bird memberikan perintah yang paling kejam. Louis dipaksa mengangkat sebuah balok kayu besar di atas kepalanya. Berat, kasar, hampir mustahil ditopang. Kalau kamu menjatuhkannya, ancam The Bird, kamu akan ditembak mati. Dengan tubuh penuh luka, Louis mengangkat balok itu. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Sekujur tubuhnya nyaris roboh. Namun di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, kamu tidak boleh kalah. Menit demi menit terasa seperti jam. Para tahanan menatap dengan tegang. The Bird semakin murka, tapi Louis tetap berdiri. Balok itu tetap terangkat di atas kepalanya. Ia menolak menyerah. Dan ketika tenaganya hampir habis, Louis justru menatap lurus ke arah The Bird. Tatapan penuh perlawanan. Sebuah pesan tanpa kata, kamu tidak bisa menghancurkan aku. The Bird pun semakin marah. Tapi semua orang di sana tahu, pada hari itu, bukan The Bird yang menang. Louis bukan hanya bertahan hidup. Ia telah memenangkan pertarungan mental terbesar dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, perang berakhir. Tentara sekutu datang dan membebaskan tawanan. Louis akhirnya pulang ke negaranya, disambut hangat oleh keluarganya. Ia kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang pemenang.
Namun kemenangan sejatinya bukan hanya saat perang usai. Bertahun-tahun kemudian, Louis memilih untuk memaafkan para penjaganya. Ia bahkan kembali ke Jepang, menemui beberapa sipir Kam, dan memberikan pelukan. Debert memang menolak bertemu. Tapi Louis tidak lagi menyimpan dendam. Hatinya sudah bebas.